Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mirnawati dari Sekolah SMP Negeri 7 Buru kelas 9A. Di sini saya akan menyampaikan cerpen yang berjudul Malas Belajar. Besok ada tes matematika. Anissa bingung sekali. Ia sama sekali tidak ingat materi yang akan digunakan untuk tes. Anissa benar-benar malas. Ia tidak pernah mengerjakan PR sendiri, apalagi belajar. Tak heran, sekarang ia bingung sendiri karena tak ada satu materi pun yang diingat. Sekarang Anissa duduk melamun di depan meja belajarnya. Ia baru saja dinasihati Bunda. Bunda melihat buku penghubung dari wali kelas Anissa. Di sana tertulis jika hari Selasa besok ada tes matematika. Anissa perlu diperhatikan dalam belajarnya agar nilainya tidak jelek lagi. Wah, karena itu Bunda langsung menasihati Anissa dan menyuruhnya belajar lebih giat. Kalau nilai Anissa jelek lagi, Bunda akan panggilkan guru les untuk Anissa. Begitu kata Bunda. Aduh, itu artinya jam belajar Anissa bertambah dong. Ia tidak mau. Tuh kan, ia malas sekali. Padahal itu untuk kebaikannya sendiri. Anissa melihat buku matematika di hadapannya. Matanya langsung berkunang-kunang melihat rumus-rumus. Apa tidak ada cara untuk pintar matematika tanpa harus belajar ya? Anissa lalu keluar menuju kamar Kak Naila, kakaknya yang sudah kelas 2 SMA. Kak, ada tidak caranya biar bisa pintar matematika tanpa harus belajar? Kata Anissa ke Kak Naila. Kak Naila mengambil buku matematika yang dipegang Anissa. Ada-ada saja kamu, Dek. Kalau mau pintar ya harus rajin belajar, apalagi matematika. Kita harus tekun berlatih soal-soal, kata Kak Naila. Yah, Anissa lihat satu halaman saja sudah pusing, apalagi latihan soal. Ya udah deh, Anissa tanya ke Andika aja, kata Anissa lalu pergi meninggalkan Kak Naila. Anissa lalu ke kamar Kak Andika. Di dalam, Kak Andika sedang mengulang hafalan Al-Qur'annya. Kak Andika masih kelas 2 SMP, tapi ia sudah hafal 13 juz. Kak, Anissa mau tes matematika nih, tapi Anissa nggak mau belajar. Ada nggak sih caranya biar Anissa tetap dapat nilai bagus? Kata Anissa. Wah, gampang sekali nih. Latihan soal, kalau ada yang tidak mengerti baru tanya ke kakak atau Kak Naila, jawab Kak Andika. Sama saja harus belajar dong. Kalau begitu Anissa kembali ke kamar saja, sambung Anissa. Loh, Kak Andika geleng-geleng kepala melihat sikap adiknya. Anissa duduk di kursi meja belajarnya. Gimana nih, masa harus belajar sih? Begitu pikirnya. Tak lama Anissa lalu tertidur. Ia bermimpi sedang tes matematika. Ia lancar sekali mengerjakannya. Pasti ini karena aku meletakkan buku matematika di bawah bantalku tadi malam, begitu katanya dalam mimpi. Ia mendapat nilai 100, nilai tertinggi di kelas. Teman dan guru pun kagum padanya. Anissa lalu terbangun. Loh, ternyata hanya mimpi. Apa nanti malam aku taruh saja buku matematika ini di bawah bantal ya? Agar besok aku bisa mengerjakan tes tanpa belajar. Hehe, aku memang hebat, ujarnya tersenyum-senyum sendiri. Anissa benar-benar tidak mau belajar. Ketika ditanya oleh Bunda, ia pun berbohong dengan mengatakan sudah belajar. Malamnya, ia meletakkan buku matematika di bawah bantal lalu tertidur. Keesokan harinya, perut Anissa terasa mulas saat melihat lembaran nilai hasil tes matematikanya. Nilainya hanya 20. Tadi dia memang sama sekali tidak bisa menjawab dengan benar soal-soal yang ada. Gara-gara tak ada satupun materi atau rumus yang berhasil ia ingat. Ternyata jurus meletakkan buku di bawah bantal itu cuma berhasil di dalam mimpi. Sekarang Anissa menyesal karena tidak mau belajar. Yap, akhirnya Anissa harus bersiap-siap menerima nasihat Bunda dan disuruh lebih rajin belajar. Bahkan Bunda akan menyuruhnya ikut les. Wah, Anissa kapok. Ia tidak akan bermalas-malasan lagi, apalagi mencari cara yang aneh-aneh agar pintar. Pokoknya tidak lagi deh. Nah, itulah cerita pendek dari saya yang bertemakan dan berjudul Malas Belajar. Pesan dari cerita ini,
kita harus rajin belajar dan jangan membuat hal yang aneh-aneh jika kita ingin mendapat nilai maksimal. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.